Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari dan rekan saya Muhammad Alfi Ramdhani. Kami dari kelompok 8 dan di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang makalah metodologi studi Islam. Baik, yang pertama kami akan membahas metode studi kalam atau teologi. Pengertian ilmu kalam. Kalam secara etimologis berasal dari bahasa Arab kalama yang berarti perkataan. Ilmu kalam sama dengan ilmu tauhid, ilmu aqaid, ilmu usuluddin, dan teologi Islam yang membahas tentang dasar-dasar keimanan. Semuanya mengkaji keesaan Allah, sedangkan perbedaannya terletak pada penekanan. Adapun perbedaan metode ilmu kalam dengan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Sumber utama ilmu kalam ialah Al-Quran dan Al-Hadis yang menerangkan tentang wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifatnya, dan persoalan akidah Islam lainnya. Ulama-ulama Islam dengan tekun dan teliti memahami nas-nas yang bertalian dengan akidah ini, menguraikan dan menganalisisnya, dan masing-masing golongan memperkuat pendapatnya dengan nas-nas tersebut. Dan perbedaan metode ilmu kalam dengan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Di sini yang pertama ada filsafat Islam. Filsafat Yunani telah menarik perhatian kaum muslimin, terutama sesudah ada terjemahan buku-buku filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab sejak zaman Khalifah Al-Mansur 754 sampai 775 Masehi dan mencapai puncaknya pada masa Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi dari Khalifah Bani Abbasiyah. Ilmu retorika, ilmu tentang cara berdebat atau adabul batsi wal munadharah sebagai bagian dari filsafat Yunani mendapat perhatian tersendiri dari kaum muslimin sebagai sesuatu yang membicarakan tentang cara berdebat. Dan adapun fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang sistemnya dengan ijtihad, seperti mengetahui bahwa niat dalam wudu itu wajib dan lain sebagainya dari masalah-masalah ijtihadiyah. Karena sabda Nabi Muhammad SAW bahwa sesungguhnya amal itu harus dengan niat, sedangkan wudu itu termasuk daripada amal. Dan berikutnya ada tasawuf. Ilmu kalam itu berlandaskan nas-nas agama, dipertemukan dalil-dalil pikiran dalam membahas akidah dan ibadah merupakan amal badaniyah yang diupayakan dapat menetap ke dalam hati nurani sehingga bisa membentuk jiwa beragama. Tasawuf lebih banyak menggunakan perasaan atau zahud dan latihan kejiwaan atau riyadlah dengan memperbanyak amal ibadah. Dan selanjutnya kami akan membahas tentang metode studi tasawuf. Tasawuf merupakan fenomena agama. Dalam kenyataannya, tasawuf sering dipahami sebagai praktik zuhud, yaitu sikap hidup asketis. Hal ini memang tidak dapat dipungkiri bahwa seorang sufi adalah seorang zahid. Namun demikian, seorang zahid tidak secara otomatis adalah seorang sufi, sebab zuhud hanya merupakan wasilah atau bentuk upaya penjernihan jiwa dari godaan dunia sehingga mampu melakukan musyawarah kepada Allah. Abdul Al-Halim Qodiyah fi at-tasawuf. Dan di sini ada aliran-aliran dan ajarannya. Aliran mengandung arti jalan atau cara atau metode. Dengan demikian adalah suatu jalan atau metode untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui amalan yang telah ditentukan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, dikerjakan oleh para sahabat-sahabat dan tabi'in, dan kemudian secara sambung menyambung diteruskan oleh guru-guru. Selanjutnya ada metode studi politik Islam. Pengertian metode studi politik Islam. Metode menurut etimologi mempunyai arti cara atau jalan ke, sedangkan secara istilah atau terminologi
Metode sering diartikan sebagai cara yang mesti dilakukan dalam menggapai suatu tujuan. Metodologi banyak pendapat yang disampaikan para ahli tentang pengertian metodologi. Namun secara umum metodologi dapat diartikan sebagai sebuah prinsip tertentu yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah dalam dunia penelitian. Dan yang terakhir ada metodologi dan teoretisasi fikih siasah. Karakteristik fikih siasah. Sebelum membahas metode dan teoretisasi fikih siasah, perlu terlebih dahulu disajikan pembahasan tentang definisi, karakteristik spesifik, objek pembahasan, dan sumber fikih siasah tanpa berdebat atau berbekal pengetahuan yang memadai mengenai hal-hal yang disebut terakhir ini. Tentu akan sulit sekali bagi seseorang yang bermaksud memilah dan memilih secara tepat dan akurat metode dan teoritisasi fikih siasah. Demikian yang disampaikan oleh kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.